Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Rame banget Dokter Gunadi nih kalau yang jadi narasumbernya dokter, Masya Allah, Tabarakallah. Belum 19.30 udah banyak yang masuk ke Zoom ya, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di komunitas psikologi anak usia dini. Dan pada malam hari ini temanya sangat menarik gitu ya. Eh, Yaitu mengenal ADHD pada anak usia dini dan dewasa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak tahu gitu ya beberapa referensi, mungkin pernah baca atau mungkin pernah lihat scrolling-scrolling di TikTok atau di sosmed lainnya gitu ya. Kayaknya ini saya deh, kayaknya saya deh, atau ini anak saya deh terjadi. Nah, supaya lebih jelas lagi gitu ya, tidak menebak-nebak gitu ya, maka kita undang ahlinya gitu di sini, Dokter Tri Gunadi gitu ya. Beliau adalah pemilik Yamed ya. Eh, Yamed ini ada di seluruh Indonesia. Nanti mungkin akan dibacakan lebih lengkap oleh moderator kita pada malam hari ini, teman-teman semua. Jadi malam hari ini akan dipandu acara kita oleh moderator kita, Mbak Yasti Arianti ini, MPD. Beliau adalah seorang guru ajar di sekolah Cikal. Tidak asing lagi ya dengan sekolah Cikal ini. Terus, saya kita dengar. Saya kita dengar. Putus-putus Bundi. Kenapa ya? Oh, dicoret-coret. Terputus ya, dokter. Sebentar. Mohon tidak mencoret-coret ya, teman-teman. Ini kok loading ya. Oke, kalau mohon maaf ya, teknis. Oke, kita lanjutkan. Narasumber kita pada malam hari ini ada Mbak Tiasti Aryandini. Narasumber, maaf. Moderator kita pada malam hari ini. Jadi nge-lag nih ya sinyalnya. Mbak Tiasti Aryandini adalah seorang pengajar di sekolah Cikal. Dan beliau, Masya Allah, Tabarakallah gitu ya, memiliki banyak segudang prestasi. Mulai dari mahasiswa berprestasi di UI gitu ya. Dan beliau juga saat ini di sekolah Cikal memiliki juga anak-anak yang terindikasi ADHD gitu ya Mbak ya. Jadi di sini sekaligus lah sekalian sharing gitu ya kepada Dokter Gunadi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan acara pada malam hari ini kepada moderator kita Mbak Tiasti Aryandini MPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bundi. Selamat malam semuanya. Malam Apakah Mbak bisa Tiasti. Selamat dengar? malam. Iya, selamat malam dok. Terima kasih Bundi dan juga Dokter Tri Gunadi beserta dengan seluruh peserta dari webinar pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang di webinar yang sangat penting dan relevan mengenai ADHD atau ADHD pada anak dan dewasa. Saya, Tiasi Arendini, akan menjadi moderator hari ini dan sangat senang bisa berbagi ruang virtual bersama bunda-bunda dan juga kakak-kakak semuanya. Tadi ada yang paling jauh ternyata ada dari Poland, Dok. Dari Polandia. Dari UK Wah, ada, Timor Leste ada, dari Pulau Jawa, juga Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tadi ada kita lihat pesertanya ini sangat luar biasa pada malam hari ini bersama dengan Dr. Tri Gunadi, AMD, OT, SPSI, AIFO, FIT. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir pada webinar kita, berbagi ilmu, juga supaya kita ini bisa tercerahkan mengenai ADHD dari pakarnya, dari ahlinya yang sangat berpengalaman, dan juga kita mendapatkan kesempatan berharga untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai ADHD, sebuah kondisi yang mungkin seringkali membingungkan dan juga mempunyai banyak aspek dalam kehidupan seseorang. Ini adalah sebuah kehormatan, Dok, sudah hadir di parenting series dari komunitas psikologi anak usia dini.
Dan saya ingin mengingatkan bahwa dalam webinar ini kita tidak hanya sekedar belajar, tapi juga kita bisa berbagi pengalaman dan mendengarkan satu sama lain. Kami mendorong partisipasi aktif dari para peserta melalui pertanyaan dan diskusi sebagai cara terbaik untuk memperkaya pemahaman kita. Untuk malam hari ini kita akan membacakan dulu sebelum berkenalan dengan dokter lebih lanjut, kita akan membacakan dulu tata tertib webinar. Baik, Bundi, tata tertib webinar yang pertama adalah sebisa mungkin jika tidak ada halangan dan kendala, silakan mengaktifkan kamera. Kemudian dipersilakan membuka mic jika diminta oleh moderator, terutama bagi yang nanti ingin bertanya. Kemudian memperkenalkan diri saat bertanya. Selanjutnya, jika pertanyaan diutamakan adalah pertanyaan yang telah dikumpulkan melalui WhatsApp grup komunitas psikologi anak usia dini. Jadi kemarin selama kurang lebih berapa pekan, Bundi ya, sekitar 2 pekan itu sudah terkumpul banyak sekali pertanyaan dan sudah kami rangkum pertanyaan tersebut untuk kami tanyakan kepada dokter. Dan mungkin jika ada pertanyaan yang mirip-mirip, ya mungkin bisa sekaligus menjawab. Sehingga untuk kolom chat itu nanti dipersilahkan 1 atau 5 nih Bundi penanyanya. Kolom chat mungkin 2 penanya ya, kemudian yang dipersilakan untuk penanya langsung itu boleh maksimal 1 sampai dengan 3 penanya. Bagi penanya terbaik, nanti akan ada apa Bundi? Boleh kita next lagi ke selanjutnya. Bundi kayaknya nge-freeze ya. Oke, saya izin share screen saja. Oh, ternyata belum bisa. Oke, Bundi boleh dibantu? Silakan Bundi untuk next. Ya, jadi untuk penanya terbaik akan disediakan hadiah buku dari panitia, yaitu 1 hadiah buku Aku Anak Bahagia, judulnya, bagi penanya yang terbaik. Kemudian setelah itu ada pertanyaan, sesi tanya jawab, tadi diutamakan dari para peserta yang sudah bertanya melalui kolom chat di WhatsApp grup komunitas psikologi anak usia dini. Kemudian maksimal ada 2 penanya dari kolom chat yang ada di Zoom dan 3 penanya dari penanya langsung. Oke, baiklah. Oke, Bundi, kita langsung menuju kepada CV dari dokter terlebih dahulu supaya kita berkenalan dengan dokter. Boleh diganti terlebih dahulu, Bundi. Atau mungkin bisa di-share kepada saya supaya saya bisa bantu untuk share screen. Saya Kami jadiin Mbak iya. Fiasti admin ya, Oh sebentar. ya, boleh. Silakan Close Bundi. dulu sebentar. Baik, jika saya sudah bisa untuk oh ya Oke, kita sudah ya, belum. Mbak. Baik, saya akan share CV dari dokter. Oke, kita akan berkenalan dengan dokter. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Oke, Mbak. sudah ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter. Kita akan berkenalan dulu para peserta supaya lebih dekat dan berkenalan dengan pakar kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Tri Gunadi, AMD, OT, SPSI, AIFO, FIT. Masya Allah ya, ini gelarnya panjang sekali, Dok. Insya Allah sepanjang dengan ilmunya yang akan bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk dokter. Amin, amin ya mujibal sa'ilin. Beliau adalah seorang konsultan anak berkebutuhan khusus yang aktif dan dinamis dengan segala hal yang berkenaan dengan jenis-jenis karakter serta karakter anak ABK, tata laksana, parenting, dan pendidikan untuk ABK agar menjadi optimal tumbuh kembangnya dan mencapai kemandirian. Kemudian dokter juga merupakan konsultan anak spesial, founder dari Yamed Child Development Center dari 58 cabang, Masya Allah. Kemudian founder Yamed School dari 3 cabang dan merupakan dosen vokasi Universitas Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau, Akademi Okupasi Terapi Surakarta. Wah, dokter pernah belajar di Solo juga ya, Dok ya. Kemudian psikologi Universitas Indonesia,
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wah, kita satu alma mater nih, Dok. Saya S2-nya di UMJ juga. Kemudian Magister Anak Usia Dini Universitas Indonesia, Profesi Psikolog Unika Atmajaya Jakarta S2-nya, dan kemudian 2024 mendapatkan profesi AFO FIT, Kedokteran Olahraga. Beliau juga mempunyai latar belakang course, diantaranya Behavior Therapy, jura tender dari Australia, Educ and Brain Gym, Moira DMC Australia, dan juga Verbal Behavior James W. Partington PhD dari USA. Di sini ada kontak dan juga alamat dari Yamed Child Development Center, ada Instagramnya, ada TikToknya, dan juga ada websitenya, yaitu www.klinikyamed.com. Oke, terima kasih Bundi. Kita nanti persilakan dokter untuk mempersiapkan materinya. Nanti di hostnya langsung dokter ya, atau Bundi yang mengoperasikan slide dari dokter? Langsung dari dokter. Langsung dari dokter, baik. Baik, Bapak dan Ibu, kami harapkan agar tetap connect, tetap fokus. Oke, saya tes dulu deh. Bagi yang sudah siap, boleh memberikan emoji. Tada! Boleh memberikan emoji ini bagi yang sudah siap mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Tri Gunadi. Silakan. Oke, banyak sekali yang sudah siap ya. Oke, sekarang boleh buka mic dari Pulau Jawa. Kita minta dari Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah boleh kasih jempolnya. Jawa Tengah, mana Jawa Tengah? Oke, ada ya, ada beberapa dari Jawa Tengah. Kemudian dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ada. Tadi ada dari Subang ya. Oh, banyak juga alhamdulillah. Dari Jawa Timur. Mungkin ada yang dari Jawa Timur, silakan. Ada juga dari Pulau Kalimantan. Boleh jempolnya. Pulau Kalimantan. Ada dari Pulau Sumatera. Apakah ada dari Pulau Sumatera? Oh, ternyata ada juga. Kemudian ada dari Kalimantan tadi sudah, Sumatera, Sulawesi. Ada dari Papua, Timor Leste, tadi ada dari Polandia, dan juga ada dari UK. Masya Allah ya, ini jadinya webinar internasional kalau begini ya, Jok ya. Oke, alhamdulillah. Baik, para peserta, silakan untuk menyimak terlebih dahulu pemaparan materi beliau. Untuk question and answer atau sesi pertanyaan bisa kita lakukan setelah pemaparan dan boleh dipersilakan melalui kolom chat untuk 2 orang penanya. Dan nanti setelah selesai akan saya persilakan 3 orang penanya melalui Zoom secara langsung. Baik, kami persilakan waktu dan tempat kepada Dr. Tri Gunadi. Silakan, Dok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiasti sudah luar biasa membantu menemani saya malam ini. Dan selamat malam buat ayah, ada ayah nggak nih ya? Ayah bunda semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Nah, malam ini kita akan membahas tentang mengenal mengenal adik-adik pada anak dan dewasa. Langsung saja kita masuk ke materi, di mana ADHD atau singkatannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah sebuah gangguan perkembangan saraf yang umum terjadi pada anak dan dapat melanjut hingga dewasa. Nah, ADHD ditandai dengan gejala nanti ada 3, di mana gejala inatensi atau kurangnya perhatian, dan yang kedua adalah hiperaktivitas, dan yang ketiga adalah impulsivitas yang berdampak pada fungsi sehari-hari. Nah, dan nantinya nih pemahaman yang lebih baik mengenai ADHD penting untuk supaya nantinya kita bisa mendiagnosa lebih awal dan melakukan intervensi dini supaya efektif. Nah, tujuan webinar ini adalah memberikan pemahaman dasar nih. Jadi malam ini baru dasar ya, Ayah Bunda ya. Jadi pemahaman dasar tentang ADHD pada anak dan dewasa. Dan
menyajikan informasi mengenai gejala, diagnosis, dan penanganannya. Serta nanti kita akan bahas juga perbedaan sama persamaan nih ADHD pada anak dan dewasa itu apa. Serta nantinya kita akan menciptakan forum diskusi tanya jawab untuk berbagi pengalaman dan solusinya. Nah, jadi itu yang nanti kita akan bahas malam ini. Nah, kita akan masuk dulu di sesi ADHD pada anak. Nah, untuk ADHD pada anak ini, nah, banyak pertanyaan banget yang ada DM ke saya gitu ya. Sebenarnya sama nggak sih antara hiperaktif sama ADHD? Tentunya tidak sama gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti salah. Dan gini ya, eh, ahli pun juga masih ada yang masih belum memahami secara precisely gitu ya, secara tepat, secara bahwa hiperaktif itu belum tentu ADHD gitu. Jadi ADHD itu boleh disematkan, ingat ini. Jadi perlu diingat dengan baik. ADHD boleh disematkan hanya pada anak usia sekolah. Jadi kalau anak masih 2 tahun, speech delay, kok didiagnosa ADHD itu salah kaprah gitu. Jadi, ADHD hanya boleh disematkan pada anak usia sekolah, karena ADHD adalah sebuah gangguan neuropsikiatri. Dan ADHD harus memenuhi kriteria. Nanti ada kriterianya tuh. Jadi ada kriteria hiperaktivitas, ada kriteria impulsivitas, ada kriteria inatensi atau gangguan konsentrasi atau pemusatan perhatian tadi. Atau nanti bentuknya adalah kombinasi ketiga hal tersebut. Nah, jadi hati-hati. Jadi tidak boleh menyematkan atau melabelkan ADHD pada segala usia gitu. Jadi pada anak-anak yang masih usianya very early tadi itu, tidak boleh itu disematkan ADHD gitu. Karena bisa saja dia aktif atau hiperaktifnya karena memang masih ada di usia eksplorasi gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, jadi hiperaktif itu bisa terjadi sangat dini. Bahkan anak 1 tahun pun itu bisa mengalami hiperaktivitas. Tapi ingat, namanya hiperaktivitas, bukan ADHD. Dan hiperaktivitas itu adalah sebuah perilaku, namanya kalau disebutnya itu namanya adalah perilaku normal bermasalah. Jadi normal tapi bermasalah gitu. Jadi hiperaktif itu ada di label anak di usia 1 tahun karena memang tadi sebuah perilaku normal bermasalah. Nah, hiperaktif adalah bagian dari ciri ADHD memang. Jadi memang nantinya akan menjadi bagian ciri ADHD. Tapi tidak semua anak hiperaktif itu ADHD. Itu yang mesti dipahami bahwa antara hiperaktif dan ADHD itu tidak sama. Jadi jangan sampai nanti itu campur aduk semuanya gitu tuh. Dan ini banyak kasus-kasus gitu. Setiap hari saya di Yamed itu nemui rujukan gitu ya, atau mungkin bukan rujukan aja gitu ya, nemui kasus di mana dia sudah didiagnosa di klinik A atau di rumah sakit A gitu ya. Anaknya masih 2 tahun, diagnosanya speech delay ADHD gitu. Jadi kan rancu gitu ya. Padahal tadi ADHD hanya boleh disematkan pada anak usia sekolah. Nah, kita akan masuk ke kriteria ADHD. Nah, saya akan bahas dengan menurut DSM-5 karena nanti kriteria ADHD ini ada banyak sekali gitu ya. Ada kriteria ADHD DSM-5, ada kriteria ADHD menurut ICD-10 dan seterusnya. Jadi yang saya ambil malam ini adalah kriteria ADHD menurut DSM-5. Nah, kriteria ADHD menurut DSM-5, ciri yang pertama adalah namanya hiperaktivitas impulsivitas. Jadi, hiperaktif dan impulsif, di mana nantinya ada 9 ciri. Nah, jadi hiperaktivitas impulsivitas itu nanti ada 9 ciri. Yang pertama, ciri yang pertama dari hiperaktivitas impulsivitas adalah 1, bicara terus-menerus. Nah, makanya ingat nih, bahwa kalau yang namanya hiperaktivitas impulsivitas itu cirinya adalah bicara terus-menerus. Jadi, jangan sampai nanti anak speech delay didiagnosa ADHD. Kan kagak nyambung gitu tuh. Karena anaknya speech delay. Jadi,
pada anak yang tadi di bawah usia sekolah, yang dia mengalami hiperaktivitas, belum tentu ADHD. Dan bahkan hampir 80% anak yang masih di bawah usia sekolah, jadi belum bisa didiagnosa ADHD tadi, mengalami keterlambatan berbicara, justru 80%-nya adalah mengarah ke autistic spectrum, bukan ADHD. Karena nanti berbeda antara autis dengan ADHD. Nah, jadi ciri yang pertama dari hiperaktivitas impulsivitas adalah menurut DSM-5 bicara terus-menerus. Yang kedua, fidgeting. Jadi bergerak terus meskipun sedang duduk. Jadi kakinya goyang-goyang, tangannya kayak gitu. Nanti main bolpen begini-begini kayak gitu. Nah, jadi itu namanya fidgeting atau bergerak terus meskipun sedang duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesulitan duduk diam lama. Jadi nggak mampu tuh duduk diam lama. Yang keempat, kesulitan untuk diam. Jadi dalam artian termasuk silence voice. Yang kelima adalah kesulitan terlibat di dalam kegiatan yang santai. Jadi tidak bisa santai lah, istilah begitu. Yang keenam, kesulitan di dalam beristirahat. Jadi untuk resting itu sulit sekali. Nah, yang ketujuh adalah suka menginterupsi anak lain atau orang lain. Yang kedelapan, sering gelisah kalau diminta untuk duduk lama. Yang kesembilan adalah kesulitan dalam menunggu giliran. Nah, jadi diagnosa menurut DSM-5 tadi itu harus memenuhi syarat. 6 dari ciri impulsivitas hiperaktivitas harus ada. Jadi nanti akan di-checklist gitu. Di-checklist dan minimal 6 dari 9 ciri impulsivitas dan hiperaktivitas tadi harus ada. Atau 5 dari 9 untuk orang dewasa, tetapi harus mampu menunjukkan ciri-cirinya yang ada sebelum usia 12 tahun. Jadi, kalau pada orang dewasa itu 5 saja itu memenuhi kriteria ADHD, kalau pada anak-anak itu harus 6. Jadi 6 dari 9 ciri tadi. Nah, cuma kalau pada orang dewasa itu memang harus munculnya sebelum usia 12 tahun. Jadi kalau munculnya tadi itu setelah usia 12 tahun, itu bisa saja karena brain injury. Bisa saja karena mengalami injury otak gitu. Nah, itu tadi adalah ciri hiperaktivitas impulsivitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri inattention atau gangguan konsentrasi. Nah, di gangguan konsentrasi atau inatensi ini juga ada 9 juga. Yang pertama adalah kesulitan di dalam mempertahankan fokus konsentrasi. Nah, yang kedua, kesulitan di dalam memecahkan tugas besar menjadi tahapan-tahapan kecil. Jadi, anak dengan inatensi itu dia tidak bisa memecah. Oh, harus ngerjain ini dulu. Harus ngerjain ini dulu. Gitu. Yang ketiga, sering kehilangan barang. Jadi, lupa naruhnya di mana. Dan bahkan seringkali tertinggal barangnya. Kayak gitu. Yang keempat adalah mudah lupa. Yang kelima, menghindari tugas yang mengharuskan mempertahankan fokus konsentrasi. Yang keenam, mudah terdistraksi, jadi easily distracted. Yang ketujuh, kesulitan di dalam tugas detail. Jadi nanti kalau harus nulis, harus detail gitu ya, itu seringkali kesulitan. Yang kedelapan itu banyak meraban atau namanya daydreaming dan loncat-loncat tidak sesuai dengan kondisi dan bahkan itu saat berkomunikasi gitu. Jadi itu harus diwaspadai di poin nomor 8. Dan nomor 9 seperti nampaknya tidak mendengarkan. Jadi seringkali itu kayak ignore gitu, seperti tidak mendengarkan. Nah, jadi harus hati-hati sekali karena 9 tadi. Nah, tadi adalah namanya kriteria A.
kriteria A itu tadi ya sudah disebutkan bahwa minimal 6 dari 9 gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kriteria B. Jadi kalau kita mau menyebutkan dia itu seorang ADHD itu harus juga memenuhi kriteria B. Nah, kriteria B adalah gejala gangguan fokus konsentrasi ataupun hiperaktivitas impulsivitas tadi munculnya sebelum 12 tahun. Jadi harus munculnya sebelum 12 tahun. Nah, kriteria B itu aturannya, jadi kalau tadi terjadi gitu ya, itu harus lebih dari 2 situasi. Jadi kalau hiperaktifnya cuma di rumah doang, di sekolahnya enggak, itu berarti bukan. Karena kenapa? Karena bisa jadi, oh dia caper doang mungkin gitu. Jadi aturannya adalah harus 2 situasi. Jadi beberapa gejala gangguan, misalnya contoh fokus konsentrasi gitu ya, atau hiperaktivitas impulsivitas, muncul di 2 atau lebih lingkungan, misalnya contoh di rumah, di sekolah, di tempat terapi, atau saat bersama teman-temannya atau kerabatnya, nah kayak gitu. Jadi itu yang harus memenuhi syarat. Jadi aturannya adalah 2 situasi atau lebih. Nah, kriteria D ada bukti jelas bahwa gejala-gejala tersebut tadi mengganggu. Ini kata kuncinya adalah mengganggu atau mengurangi kualitas atau fungsi sosial, akademik, atau fungsional. Jadi, misalnya contoh jelas kalau pada anak-anak misalnya turunnya kemampuan akademik, ketidakmampuan akhirnya di dalam komunikasi 2 arah, nah kayak gitu. Jadi ada bukti jelas bahwa gejala-gejala tersebut tadi mengganggu atau mengurangi kualitas, fungsi sosial, akademik, ataupun fungsional. Itu kriteria D. Jadi harus memenuhi antara kriteria A, kriteria B, kriteria C, dan kriteria D. Jadi nggak bisa kalau tadi kriteria tadi gagal gitu. Nah, kriteria E sekarang. Kriteria E adalah gejala-gejala tersebut tidak terjadi secara eksklusif dikarenakan perjalanan penyakit lainnya. Misalnya skizofrenia ataupun gangguan psikotik lainnya yang tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lainnya. Misalnya gangguan mood gitu ya, gangguan kecemasan misalnya, atau gangguan disosiatif, atau gangguan kepribadian, atau bahkan keracunan atau penarikan zat gitu. Jadi atau mungkin kalau yang sering pada anak-anak adalah misalnya lagi sakit terus dia lagi mendapatkan treatment obat misalnya gitu. Jadi kalau munculnya gejala itu karena sesuatu itu berarti bukan. Jadi bukan ADHD. Nah, itu tadi adalah ADHD pada anak. Nah, sekarang adalah ADHD pada dewasa. Jadi, tadi kalau menurut DSM-5 adalah kriteria tadi bisa dipakai gitu, tapi justru hanya 5 aja sudah bisa memenuhi. Itu kalau yang DSM-5. Nah, sekarang saya akan ajarkan gitu ya, menggunakan bukan DSM-5 nih. Jadi ini ada checklist gitu ya. Checklist ini bisa digunakan jadi bentuknya adalah self report. Self report itu adalah nanti teman kita dikasih kertas untuk menceklis. Nanti checklist itu kalau memenuhi syarat ya dia akan sudah bisa terkategori sebagai ADHD. Nah, namanya adalah Adult ADHD Self-Report Skill atau ASRS versi yang 1.1, di mana ini adalah simptom checklist. Nah, dengan ini tadi ASRS tadi, 1, daftar gejala ini adalah instrumen yang terdiri dari 18 kriteria dari DSM-5. Jadi diturunkan dari DSM-5 tadi. Nah, 6 dari 18 pertanyaan tersebut ditemukan sebagai yang paling prediktif terhadap gejala yang konsisten dengan ADHD pada orang dewasa. Dan 6 pertanyaan ini menjadi dasar bagi ASRS versi 1.1 sebagai screener atau penyaring.
Jadi nantinya itu untuk penapisan biasanya. Jadi biasanya untuk menjaring gitu ya, menjaring adanya memang gangguan ADHD pada orang dewasa. Dan juga merupakan bagian A dari daftar gejala. Nah, untuk yang bagian B dari daftar gejala berisi 12 pertanyaan lainnya. Nanti ada bagian A dan bagian B. Nah, instruksinya. Jadi mintalah si individu tersebut untuk mengisi bagian A dan bagian B dari daftar gejala dengan memberikan tanda silang. Jadi nanti checklistnya tinggal kasih kertasnya, terus nanti suruh silang di kotak yang paling menggambarkan frekuensi terjadinya masing-masing gejala. Nah, nilai bagian A jika terdapat 4 atau lebih tanda silang di kotak yang berbayang gelap. Jadi nanti sudah saya akan kasih kode berbayang putih dan kertas putih sama berbayang gelap gitu ya. Dalam bagian A. Maka si individu tersebut memiliki gejala yang sangat konsisten dengan ADHD pada orang dewasa. Dan perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Harus ke puskesmas bisa, ke RSUD bisa, ke psikolog, ke dokter, ke psikiater juga bisa. Nah, jadi skor tadi, ya frekuensi untuk yang B memberikan petunjuk tambahan dan dapat digunakan sebagai probing lebih lanjut terhadap gejala si individu. Jadi perhatikan khususnya tanda silang di kotak yang berbayang gelap. Nah, respon berbasis frekuensi lebih sensitif pada beberapa pertanyaan. Tidak ada skor total atau kemungkinan diagnostik yang digunakan untuk 12 pertanyaan tersebut, tapi ditemukan bahwa 6 pertanyaan di bagian A tadi yang lebih penting sebagai prediktif. Nah, jadi nanti ini ayah bunda yang ada di webinar ini juga bisa self report ya. Jadi kita akan mulai nih. Jadi kita akan mulai untuk self reportnya. Monggo, silakan di checklist masing-masing. Akan saya bacakan, gitu ya. Nah, jadi ini yang mesti dipahami. Ini adalah bagian A, ini adalah bagian B. Oke, saya bacain dulu di bagian A. Jadi di bagian A ini ada 6. 6 pertanyaan ini itu coba dianalisa ke masing-masing kita, gitu. Apakah ada ciri ADHD pada kita gitu. Nah, di bagian A ini silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Menilai diri Anda sendiri pada masing-masing kriteria yang ditunjukkan menggunakan skala di sisi kanan halaman. Nah, di kanan halaman itu nanti ada 5 kotak tuh ya. Yang kotak paling kiri itu tidak pernah terjadi. Yang kedua jarang. Yang ketiga kadang. Yang keempat sering. Dan yang kelima selalu. Jadi nilainya silakan di checklist. Nah, silakan berikan daftar periksa yang telah diisi kepada profesional kesehatan yang sudah memberikan ini. Oke, yang pertama. Pertanyaan pertama nih. Seberapa sering Anda mengalami kesulitan menyelesaikan rincian akhir dari sebuah proyek setelah bagian yang menantang telah selesai? Dijawab. Tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu. Yang kedua, seberapa sering Anda mengalami kesulitan mengatur berbagai hal ketika Anda harus melakukan tugas yang membutuhkan organisasi? Ayo, monggo silakan di checklist. Tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu. Nomor 3, seberapa sering Anda memiliki masalah mengingat janji atau kewajiban? Jadi, apakah tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu? Nomor 4, ketika Anda memiliki tugas yang membutuhkan banyak pemikiran, seberapa sering Anda menghindar atau menunda memulainya? Tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu. Nomor 5, seberapa sering Anda menggeliat atau gelisah dengan tangan atau kaki Anda ketika Anda harus duduk untuk waktu yang lama? Tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu. Nomor 6 nih,
pertanyaan di terakhir di part A. Seberapa sering Anda merasa terlalu aktif atau terdorong untuk melakukan sesuatu seperti Anda didorong oleh mesin? Tidak pernah, jarang, kadang, sering, atau selalu. Nah, monggo nanti nanti di akhir di sesi diskusi kita ini ya kita diskusi. Ada yang di abu-abu nggak? Ada yang di area abu-abu nggak? Di area yang sudah agak gelap itu, gitu. Oke, itu di part A. Sekarang kita part B. Di part B, nih part B, sorry. Part B, seberapa sering Anda membuat kesalahan ceroboh ketika harus mengerjakan proyek yang membosankan atau sulit? Nomor 8, seberapa sering Anda mengalami kesulitan menjaga perhatian Anda ketika Anda harus melakukan pekerjaan yang membosankan atau berulang? Yang nomor 9, seberapa sering Anda mengalami kesulitan berkonsentrasi pada apa yang orang katakan kepada Anda, bahkan ketika mereka berbicara langsung kepada Anda? Nomor 10, seberapa sering Anda salah menaruh atau mengalami kesulitan menemukan benda-benda di rumah atau di tempat kerja? Nomor 11, seberapa sering Anda terganggu oleh aktivitas atau kebisingan di sekitar Anda? Nomor 12, seberapa sering Anda meninggalkan tempat duduk Anda dalam rapat atau situasi lain di mana Anda diharapkan tetap duduk? Nomor 13, seberapa sering Anda merasa gelisah atau gelisah? Nomor 14, seberapa sering Anda mengalami kesulitan bersantai atau bersantai ketika Anda punya waktu untuk diri sendiri? Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah tadi checklistnya. Nah, nomor 15, seberapa sering Anda menemukan diri Anda berbicara terlalu banyak ketika Anda berada di dalam suatu situasi sosial? Nomor 16, ketika Anda sedang berbicara, seberapa sering Anda menemukan diri Anda menyelesaikan kalimat orang-orang yang Anda ajak bicara sebelum mereka bisa menyelesaikannya sendiri? Nomor 17, seberapa sering Anda mengalami kesulitan menunggu giliran Anda dalam situasi yang membutuhkan giliran? Terakhir, nomor 18, seberapa sering Anda mengganggu orang lain ketika mereka sibuk? Nah, nanti kita sharing nih. Sudah mendapatkan skor-skornya semua, terutama hati-hati yang di abu-abu. Oke, itu tadi untuk adik-adik anak sama adik-adik dewasa. Nah, sekarang kita perbandingkan dulu nih. Perbandingan antara adik-adik pada anak sama dewasa itu apa sih? Kita akan bagi menjadi persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya dulu. Persamaan ADHD pada anak dan dewasa itu yang pertama adalah gejalanya, gejala utamanya itu sama. Tadi, hiperaktivitas, gitu ya. Hiperaktivitas itu gelisah, sulit duduk diam, selalu bergerak, itu hiperaktivitas. Impulsivitas itu bertindak tanpa berpikir, kesulitan menunggu giliran, sering menyela. Yang ketiga adalah inatensi atau gangguan konsentrasi atau pemusatan perhatian tadi. Kesulitan memusatkan perhatian, mudah teralihkan, mudah distrak, sering kehilangan barang, itu adalah gangguan pemusatan perhatian. Itu persamaan yang pertama, gejala utama. Nah, yang kedua, perbandingan antara anak ADHD sama orang dewasa ADHD adalah dampak pada kehidupan sehari-harinya. Itu sama. Yang pertama adalah berdampak pada kehidupan sosial. Jadi di mana kesulitan di dalam menjalin dan mempertahankan hubungan sosial. Yang kedua, prestasi akademik atau profesionalnya tadi, kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan mengikuti instruksi. Yang ketiga, kesejahteraan emosionalnya. Jadi rentan terhadap kecemasan,
rentan terhadap depresi. Jadi anak adik-adik dan orang dewasa adik-adik itu rentan sekali punya masalah emosional. Itu yang kedua. Nah, persamaan yang ketiga, oh ya itu dari persamaan, hanya dua. Nah, sekarang perbedaan. Jadi, perbedaan antara ADHD pada anak sama dewasa itu apa sih? Sekarang perbedaan berdasarkan manifestasi gejalanya. Kalau pada anak-anak lebih terlihat dalam lingkungan sekolah dan rumah. Jadi hiperaktivitasnya itu menonjol seperti berlari-lari, memanjat-manjat, kayak gitu. Nggak dapat duduk tenang, tenaganya luar biasa, itu kelihatan sekali di lingkungan sekolah dan rumah. Nah, kalau pada dewasa, gejala hiperaktivitasnya bisa berkurang, tetapi gejala inatensi dan impulsivitasnya tetap ada. Jadi biasanya uh, pada orang dewasa gejala hiperaktivitasnya itu sebenarnya bisa karena tersalurkan, misalnya uh, ikut aerobik, nge-gym kayak gitu, habis lari, jadi itu bisa berkurang. Tapi gejala inatensi atau tadi gangguan konsentrasi tadi itu sama impulsivitas, nggak sabarnya itu tetap ada. Dan lebih terlihat dalam konteks pekerjaan dan hubungan interpersonal. Jadi nanti kalau kita berhubungan dengan individu atau individu dewasa ADHD itu terlihat gitu. Nah, itu perbedaan yang pertama dari manifestasi gejalanya. Nah, perbedaan yang kedua dalam hal tantangan khusus. Jadi anak-anak itu mempunyai challenging di akademik. Jadi anak ADHD yang memang terdiagnosa ADHD itu jangan dipikir ya gitu. Tapi mereka sangat effortful. Jadi benar-benar challenging di dalam akademik, di mana kesulitan di sekolah, masalah dalam belajar, menyelesaikan pekerjaan rumah, itu dia challenging sekali. Yang kedua adalah pengembangan sosial. Jadi, anak ADHD itu sulit berinteraksi dengan teman sebayanya. Seringkali dikucilkan, seringkali dibully gitu ya. Dan bahkan eh, banyak guru yang tidak paham itu melabel anak nakal kayak gitu. Itu yang challenging di pengembangan sosial. Nah, yang ketiga adalah challenging di perilaku, di mana hiperaktivitas fisik termasuk sulit mengikuti aturan. Nah, itu pada anak-anak. Pada dewasa, challenging-nya satu, di area proporsional. Jadi, kesulitan di dalam mengelola waktu, sering terlambat, kesulitan memenuhi tenggat waktu. Dan yang kedua, kehidupan sehari-hari. Jadi, individu ADHD dewasa itu mempunyai masalah dalam pengelolaan uang, mempertahankan pekerjaan, dan bahkan mengurus rumah tangga. Dan yang ketiga adalah hubungan. Jadi konflik dengan pasangan mungkin, teman, atau keluarga karena sifat impulsif tadi, ciri impulsivitasnya tadi tuh, dan kesulitan di dalam komunikasi. Nah, perbandingan antara ADHD anak dan dewasa yang berikutnya adalah permasalahan dalam penanganan dan intervensinya. Kalau pada anak-anak itu ada terapi-terapinya. Jadi yang pertama biasanya dilakukan adalah namanya terapi perilaku. Terapi perilaku ini adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial dan perilaku positif. Yang kedua, nanti ada pada anak-anak ini akan ada namanya terapi sensor integrasi. Sensor integrasi ini untuk pematangan sensori dan pemenuhan kebutuhan bergeraknya. Yang ketiga adalah terapi okupasi. Ini untuk memenuhi kebutuhan membentuk fokus anak itu dan membentuk kontrol motorik, terutama motorik halus. Terus ada juga pendampingan pendidikan. Jadi nanti akan ada kalau sekolah itu bisa jadi akan mendapatkan shadow teacher kayak gitu. Karena kesulitan dalam beberapa area tadi, challenging tadi itu akan sangat terbantu dengan adanya shadow teacher. Jadi dukungan khusus di sekolah, program pendidikan individu itu juga akan sangat penting. Dan pada anak-anak nanti juga akan ada pengelolaan obat. Jadi penggunaan obat-obat stimulan untuk mengurangi gejala. Itu pada anak-anak. Kalau pada dewasa, nanti terapinya tidak seperti anak-anak, tapi terapinya namanya CBT, namanya terapi kognitif perilaku.
Nah, pengelolaan gejala ADHD dan peningkatan keterampilan pengelolaan diri mereka. Terus strategi pengelolaan waktu. Jadi kalau pada dewasa itu nanti akan diajarkan teknik manajemen waktu dan organisasi. Dan bisa juga menggunakan obat-obatan. Jadi obat stimulan dan non-stimulan itu akan membantu mengurangi gejala ADHD pada dewasa. Nah, tantangan khusus pada ADHD anak dan ADHD dewasa. Yang pertama, pada anak ini perilaku tantangannya adalah hiperaktivitas, di mana anak-anak itu akan berlari-lari, memanjat-manjat, dan sulit untuk duduk diam. Terus hiperaktivitas juga gelisah dan sering bergerak. Terus yang kedua adalah impulsivitas, bertindak tanpa berpikir, kesulitan dalam menunggu giliran, menyela pembicaraan orang atau aktivitas orang lain. Nah, tantangan yang berikutnya adalah kesulitan di sekolah. Jadi, pada anak-anak itu rata-rata satu, sulit fokus pada pelajaran, sering membuat kesalahan ceroboh, dan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi seringkali dapat punishment dari gurunya. Yang ketiga adalah masalah belajar. Jadi kesulitan untuk mengikuti instruksi, mudah teralihkan oleh gangguan kecil, dan hasil akademiknya memang tidak konsisten akhirnya. Naik turun. Nah, di anak-anak juga nanti berhubungan dengan pengembangan sosial, di mana interaksi dengan teman sebayanya itu akan bermasalah. Kesulitan di dalam bergaul dan bekerja sama dengan teman, cenderung impulsif dalam interaksi sosial, dan sering mengalami konflik dengan temannya. Terus belum lagi yang pengucilan sosial. Jadi resiko dikucilkan atau bahkan diintimidasi, dan kesulitan dalam memahami ataupun mengikuti norma sosial. Nah, berbeda dengan dewasa, tadi kalau di anak-anak itu berseputar akademik ya. Nah, kalau di dewasa, tantangan yang pertama adalah tantangan profesional. Yang pertama adalah individu dewasa ADHD itu satu, kesulitan nanti dalam pengelolaan waktu. Sulit mengatur dan mengelola waktu dengan efektif, sering terlambat atau melewatkan tenggat waktu. Yang kedua adalah di produktivitasnya, kesulitan dalam memulai dan menyelesaikan tugas. Jadi seringkali mulai itu males banget, atau menyelesaikan tugas itu nggak selesai, nggak tuntas gitu. Produktivitas kerja yang rendah dan tidak konsisten, dan di performa pekerjaan juga sering kehilangan pekerjaan atau mengalami konflik di tempat kerja. Terus kesulitan dalam perencanaan dan pengorganisasian tugas. Nah, tantangan berikutnya adalah di kehidupan sehari-hari. Jadi, individu ADHD dewasa itu akan kesulitan di dalam pengelolaan keuangan, kesulitan dalam pengelolaan anggaran, keuangan pribadi, bahkan impulsif di dalam pengeluaran uang, impulsif belanja gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya, Shopee, TikTok Shop, impulsif sekali tuh gitu. Dan yang kedua adalah manajemen rumah tangga, kesulitan di dalam menjaga rumah tangga tetap rapi, terorganisir, dan bahkan seringkali menghindari tugas-tugas rumah tangga yang membosankan bagi dia, gitu. Nah, dan yang ketiga adalah pemeliharaan rutin, di mana melupakan tanggung jawab harian seperti membayar tagihan, ataupun lupa membuat janji, jadi janjinya itu lupa, gitu. Nah, terus yang ketiga, challenging di ADHD dewasa itu adalah konflik dengan pasangan. Jadi berkenaan dengan hubungan. Kesulitan di dalam komunikasi dan menyelesaikan masalah. Jadi seringkali impulsif dan tidak sabar dalam interaksi. Terus di kehidupan sosial pun juga kesulitan di dalam mempertahankan hubungan sosial dalam waktu jangka panjang. Seringkali merasa tidak dimengerti oleh teman atau keluarga, dan bahkan di pengasuhan anak juga mengalami tantangan dalam mengelola kebutuhan anak-anak sambil mengatasi gejala ADHD-nya sendiri. Dan seringkali kesulitan di dalam memberikan perhatian dan struktur yang konsisten. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Tias. Terima kasih banyak, Dr. Trigunadi. Kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dan pemahaman mengenai ADHD ini, mengenai ADHD. Jangan sampai kita
salah diagnosa ataupun self diagnose ya, Dok ya. Ini Betul. sebaiknya memang harus diagnosa dekat dengan ahlinya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan seorang dokter dan juga seorang dokter yang psikolog sekaligus. Maksudnya memahami ilmu psikologi dan berlatar belakang ilmu psikologi. Jadi ini sangat lengkap pemaparannya. Dan tadi ada satu yang membuka mata saya nih sebagai pendidik, Dok. Karena sehari-hari kita bertemu dengan anak-anak didik dengan ADHD ataupun baru terdiagnosa ADHD ketika sekolah. Jadi ternyata ADHD ini dikhususkan bagi anak-anak yang usia sekolah ya, Dok ya. Jadi kalau yang misalkan anak saya umur 2 tahun tapi didiagnosa ADHD, itu berarti Bukan. hyperaktif ya, bukan Iya. ADHD gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada pada WhatsApp group. Ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab yang mungkin di WhatsApp group. Kita coba buka pertanyaan dari WhatsApp group dulu, Bundi. Kita akan coba ya, Bundi, kita buka pertanyaan dari WhatsApp group. Saya coba share. Ya, baik. Oke. Baik, di sini kita akan share pertanyaan dari WhatsApp group dan mungkin ada beberapa yang sebetulnya sudah dijawab oleh dokter di sini. Yang pertama, apa perbedaan dasar anak hiperaktif dan ADHD ya? Tadi sudah dijawab, dijelaskan oleh dokter. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan dok. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mirip yang ada di kolom chat. Kalau udah terdiagnosa ADHD atau mungkin ini masih anaknya balita atau di bawah usia sekolah, diagnosanya hiperaktif. Nah, apa bisa diterapi di rumah saja, Dok? Begitu. Nah, ini yang jadi sering banyak pertanyaan gitu. Namanya terapi itu berarti dilakukan oleh ahli. Dan namanya ahli itu punya yang namanya certification. Jadi punya sertifikat gitu. Jadi kalau di rumah berarti namanya stimulasi. Jadi jangan sampai salah. Terapi dilakukan oleh ahli, ada teknik khusus. Di rumah namanya stimulasi. Jadi kalau apakah bisa dilakukan di rumah? Ya bisa aja, tapi namanya bukan terapi, namanya stimulasi gitu. Karena nanti seringkali ini yang menjadi bumerang gitu. Karena dengan mengatakan anak saya sudah terapi di rumah gitu. Ya kalau dilakukan oleh ahli ya namanya home visit, namanya terapi di rumah. Tapi anak ADHD dilarang terapi di rumah gitu. Terapi di rumah nggak ada efektifnya karena dia merasa diraja gitu. Dan bahkan anak ADHD itu manipulatif, pinter gitu. Nanti terapisnya datang malah dia pura-pura sakit perut, ke WC, tidur, ngantuk gitu. Jadi sebenarnya terapi pada anak ADHD dianjurkannya tidak di rumah, tapi harus keluar dari zona nyaman, zona istananya dia gitu. Jadi kalau di rumah namanya stimulasi, namanya PR untuk orang tua itu mah wajib gitu. Jadi kalau nantinya di rumah itu wajib orang tua mempola asuhkan pola asuh ala ADHD gitu. Pola asuh ala ADHD itu satu, nanti ada rumusnya namanya jika maka gitu. Jadi segala sesuatunya ada jika maka. Ayo Mas, udah jam 5 sore nih. Ayo mandi. Jika kamu mandi, kamu akan ikut. Jika kamu tidak mandi, kamu akan ditinggal gitu. Jadi tidak ada menye-menye itu anak adik-adik itu gitu. Orang tuanya menye-menye, manjain, udah makin parah tuh adik-adik gitu. Jadi satu nantinya kalau di dalam terapi itu nanti biasanya akan memang mengkolaborasikan antara si center dengan orang rumah. Jadi orang rumah pasti akan diedukasi semuanya. Mau bapaknya, mau ibunya, mau neneknya, mau pembantunya, semuanya harus diedukasi. Satu aja salah itu akan merusak program gitu. Jadi semuanya harus kompak, harus 3K namanya. Konsistensi, kolaborasi, dan continue gitu. Konsisten orang-orangnya, konsisten waktu ke waktu, konsisten tempat ke tempat. Jadi tidak ada yang namanya salah satunya ngerusak gitu. Dan tadi, apakah bisa diterapi di rumah? Kalau yang melakukan ahli namanya terapi, kalau yang melakukan emaknya itu namanya stimulasi. Jadi jangan ngomong yang ngelakuin emaknya nggak belajar juga, cuman lihat-lihat di TikTok gitu. Namanya terapi, ya bukan gitu. Nanti takutnya sudah melabel sebagai terapi, tapi ternyata waktu jalan terus, itu akan jadi bumerang malahan gitu. Karena seringkali banyak orang-orang ngomong sudah terapi, tapi ternyata cuma stimulasi, cuma ala-ala gitu. Dan akhirnya nggak tuntas malahan. Karena kalau nggak tuntas malah akan berbahaya. Karena kelanjutannya itu nanti akan jadi namanya ODD, Oppositional Defiant Disorder. Waduh, membangkangnya luar biasa gitu. Nanti kalau udah nggak beres lagi akan jadi kelanjutan berikutnya namanya kondak gitu.
wah itu udah mulai masuk ke kriminal dan seterusnya gitu. Jadi sudah ngomong terapi, tapi ternyata nggak terapi, ternyata cuma ala-ala. Ala-ala pun nanti kacau balau karena tidak diorganize sama ahli. Si neneknya masih ngasih gadget, si kakeknya masih ngasih handphone, eh, dietnya juga nggak dijaga kayak gitu. Jadi keteraturannya juga berantakan, nggak sekolah pula itu anak gitu. Jadi di rumah bangunnya mungkin siang gitu. Nah, itu udah parah, parah kali. Jadi yang namanya terapi harus dilakukan oleh ahli, punya certification. Jadi kalau kayak saya itu punya yang namanya STR gitu, surat tanda register. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi harus punya yang namanya STR tadi. Dan terapis pun itu juga tidak boleh asal terapis gitu. Misalnya ternyata dia bukan lulusan terapis gitu melakukan terapi. Itu juga kembali lagi itu mungkin namanya stimulasi gitu. Karena memang teknik khusus ada rumus-rumusnya, ada kurikulumnya, ada part-part yang harus diselesaikan, menurunkan hiperaktivitas itu seperti apa, menurunkan impulsivitas seperti apa itu namanya terapi. Begitu. Mbak Tias. Baik, terima kasih dokter. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari yang diberikan oleh audiens juga di kolom chat. Bahwa tadi misalkan nih anak saya ADHD, tapi kemudian di sekolah ada shadow teacher. Tapi shadow teachernya ini bukan dari psikologi, bukan dari pendidikan anak usia dini, bahkan hanya lulusan SMA. Nah, itu tadi ada yang bertanya, apakah ini bisa apa dikaitkan dengan undang-undang gitu. Tadi betul ya, ternyata memang harus STR untuk yang menangani anak-anak ABK. Tapi mungkin karena kondisi dan situasi di lapangan nih banyak sekali dok, ini di PAUD-PAUD, kemudian juga sekolah-sekolah yang memang belum apa ya istilahnya belum certified gitu semuanya. Jadi memang ya gurunya atau guru shadownya ya yang ada saja begitu dok. Terus sebetulnya bagaimana ya dok ya? Ya, jadi gini, kalau ngomongin tentang anak berkebutuhan khusus itu satu em, memang gini ya. Kalau kalau di Jawa kita nggak excuse lah kalau di Jawa. Kalau di Jawa itu masih 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 harusnya dapat lah kalau terapis mah gitu. Yang yang mungkin kita agak excuse kalau di luar Jawa gitu. Jadi sebenarnya gini, menangani anak berkebutuhan khusus itu harus satu yang pertama adalah punya hati. Tapi hati aja nggak cukup. Kalau hati doang, itu malah akan jadi bumerang karena nggak punya ilmu gitu. Jadi harus ada dua, punya hati dan punya ilmu gitu. Lebih bagus lagi tadi punya legalitas. Jadi harus punya legalitas. Karena punya hati aja, nggak punya ilmu, akan capek. Nantinya akan patah semangat di tengah jalan dan akan stres juga, stres yang tadi yang aku terapis tadi, stres ibunya, stres anaknya, stres semuanya gitu. Jadi saya anjurkan sih sekarang udah banyak kok gitu lembaga-lembaga yang nantinya akan membantu untuk memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Bahkan saya sendiri juga tergabung, saya sebagai master asesor di namanya LSK, Lembaga Sertifikasi Keahlian untuk Terapi Perilaku. Jadi boleh nanti kepoin namanya ATP, Asosiasi Terapis Perilaku Indonesia. Nah, kayak gitu. Itu bisa dari disiplin ilmu. Jadi kalau kayak tadi, misalnya contoh, misalnya ngaku sebagai seorang okupasi terapis, harus punya ijazah okupasi terapis dan STR okupasi terapis. Ngaku sebagai terapis wicara, itu harus punya ijazah terapis wicara dan STR terapis wicara. Tapi kalau misalnya kalau cuman, oh saya cuman sarjana ekonomi, boleh nggak? Boleh. Tapi tadi, khusus nantinya belajarnya terapi perilaku. Jadi nggak perlu yang pakai saraf-saraf gitu tuh. Karena itu kembali lagi harus punya hati, harus punya ilmu, harus punya legalitas gitu. Jadi nggak boleh ada ilmu, ada hati, tapi ternyata nggak legal gitu. Itu yang sangat dipentingkan. Dan untuk melegalisasi tadi, sekarang sudah banyak LSK. Salah satunya adalah tadi ATP, Asosiasi Terapis Perilaku Indonesia. Itu melegalisasi, eh, jadi nanti di situ akan diberikan pelatihan dan sertifikasi. Dan punya sertifikat. Dan sertifikat itu sah di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi, ayo,
kalau memang ingin jangan abal-abal, karena nanti ini berhubungan dengan anak bangsa. Jadi hanya punya hati tapi ternyata nggak punya ilmu, nantinya kasihan anak-anak itu jadi tumbuh waktu jalan terus yang ada nggak dapat manfaat. Sudah ngomong terapi tapi nggak dapat manfaat gitu. Nah itu ya akan jadi buruk nantinya. Baik, terima kasih Dok. Di sini juga ada para pendidik yang mungkin itu membuka mata kita juga bahwa hati dan ilmu saja itu belum cukup ternyata ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga memerlukan legalitas. Ini yang dengan kita salah satunya kita ikut acara hari ini itu merupakan salah satu cara kita untuk berdedikasi di bidang pendidikan anak usia dini terutama anak berkebutuhan khusus. Juga dengan tadi mengikuti ATP ya Dok ya. Tadi Iya bisa betul. dicari ATP, ada pelatihannya, kita bisa ikut bergabung dan mendapatkan sertifikat. Tapi khusus untuk masyarakat awam yang bukan okupasi terapi bisa mengikuti ya Dok ya. Betul. Syaratnya tadi bisa mengikuti pelatihannya. Baik, Iya, terima kasih boleh Dok. boleh izin share ini Silahkan Dok. Instagram Boleh, ya, boleh Dok. Instagram. Iya, Oh ini tadi kok saya, nah ini jadi iya. kalau mau mendaftar sebagai legal terapis gitu ya, Hmm, nah monggo nih. Jadi nanti kita punya yang namanya LSK, lembaga. LSK. Nah, jadi lembaga sertifikasi kompetensi nih. Jadi LSK ini adalah satu-satunya lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Hmm, dan Kementerian Tenaga Kerja, di mana kita menelurkan terapis-terapis yang memang tersertifikasi gitu. Jadi namanya adalah LSK Terapis. LSK Terapis ID ya. Ya, jadi itu kami menelurkan sertifikat dan itu legal. Dan ini Nah, legal. Baik. iya, jadi sebaiknya yang tadi yang bukan terapis wicara, terapis okupasi, terapis fisio untuk mendapatkan legal itu ya harus perlu karena gini nih, kembali lagi tidak cukup hanya hati, tidak cukup juga hati dan tadi knowledge, tapi juga harus legal. Baik, terima kasih Dok. Ini mudah-mudahan membuka mata kita semua ya. Ibu-ibu juga mungkin bagi yang berkesempatan mau bergabung menjadi terapis untuk anaknya atau untuk keluarganya juga punya kesempatan yang Dok ya berarti ya di sini untuk menjadi seorang terapis. Tidak hanya melakukan stimulasi. Jadi tadi berbeda antara stimulasi dan juga terapi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Di sini ada panjang ceritanya mengenai ADHD dan hiperaktif, tapi tadi sudah dijawab oleh dokter. Kemudian di sini juga anaknya tersebut itu dari screening dari dokter spesialis anak 2 tahun yang lalu itu normal, hanya ada problem disartikulasi. Kemudian tahap screeningnya itu seperti apa untuk anak hiperaktif dan atau ADHD? Tadi sepertinya dokter sudah mengupas juga tahapan screeningnya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di recording dari webinar malam ini ya dok ya. Tadi sudah menjawab, kita langsung lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini anaknya baru punya adik umur 40 hari, kemudian perilakunya susah dikontrol, emosinya terutama yang meledak-ledak. Kemudian suka nangis nggak berhenti-berhenti sampai 30 menit. Kalau sudah teriak-teriak lagi, guling-guling lagi, diberi kegiatan seperti kegiatan yang sifatnya fisik motorik kasar, tapi juga tidak mau. Dan akhir-akhir ini membuang energi. Sekarang usianya sudah 6,5 tahun. Nah, kalau seperti ini sebaiknya dibawa lagi ke dokter spesialis anak kah? Atau langsung ke klinik tumbuh kembang atau bagaimana, Dok? Iya, jadi sebenarnya tergantung BPJS or not BPJS gitu. Oh, baik, baik, Dok. Iya, iya, Kalau iya. jadi gini, kalau BPJS ya harus ikutin aturan dari mulai puskesmas Betul. ke dokter spesialis anak, nanti kayak gitulah gitu. Karena kalau kalau aturannya BPJS adalah harus urut begitu gitu. Tapi itu Iya, memakan waktu yang sangat lama. Jadi kalau saran saya gini nih, ini udah urgent banget. Dan gini, ini 6,5 tahun loh. 6,5 tahun itu sudah sebentar lagi hilang usia Masnya. usia emasnya udah Iya. hilang gitu. Nih, saya akan tampilkan dulu kenapa kita harus buru-buru, kenapa kita harus hati-hati, tidak boleh kehilangan usia emas tadi gitu ya. Hmm. Karena ingat nih, bahwa otak kita itu ada masa expirednya.
Jadi Ya. otak kita itu manusia itu nggak selamanya usia emas terus semuanya gitu. Jadi ada yang namanya usia expired gitu. Nah, jadi ini yang mesti dipahami bahwa 0 sampai 2 tahun itu adalah namanya 1000 hari pertama, di mana di situ 80% otak terbentuk. Jadi otak kita otak manusia itu terbentuk justru malah di 0 sampai 2 tahun gitu. Nah, 2 sampai 6 itu 95%. Dan tadi Hmm. sudah 6 tahun. Jadi sebenarnya tinggal 5% lagi karena 6 ke 7 nih. Jadi Hmm. nanti mentok-mentoknya itu udah 7 tahun. Jadi percabangan saraf atau namanya fase sprouting itu cuma sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun itu akan masuk ke pruning. Pruning itu justru malah diputuskan. Nih. Jadi saraf-saraf yang nggak kepake akan diputuskan oleh otak itu sendiri. Makanya kenapa setelah 7 tahun otak tidak berkembang lagi dan IQ akan menetap selamanya. Hmm. Gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau dia itu kondisi kayak itu tadi gitu ya. Nah, kondisi tadi eh, bisa saja gini, anak-anak dengan kondisi yang memang regression namanya. Regresi itu Hmm. adalah Penurunan. regresi itu adalah penurunan di mana awalnya itu diperiksa pada waktu usia 2 tahun itu normal gitu. Ya mungkin waktu itu masih normal gitu. Karena regresi itu justru batasnya adalah 3 tahun gitu. Jadi 3 tahun itu, sebelum 3 tahun kenapa kita nggak boleh ngasih gadget sama TV? Karena itu tadi penyebab regresi itu apa? TV sama gadget gitu. Anak yang tidak di anak yang tidak diasuh dengan benar, anak yang dibiarkan saja, anak yang cuman diberikan screen time gitu ya, cuman diasuh oleh si gadget sama tablet, itu akan menjadi liar. Anaknya tidak bisa diatur, anaknya juga nggak paham gitu tuh. Nah, jadi kenapa si larangan pada anak di bawah 3 tahun untuk diberikan gadget sama screen time gitu. Karena nih, ini ada penelitiannya. Penelitian itu dilakukan di Bristol University tahun 2010. Jadi efek gadget sama TV itu dahsyat banget. Kecanduan, fokus konsentrasinya minim, cuek dengan orang, ketumpulan kemampuan sosial, agresif, dan ini bahkan bisa muncul gejala-gejala autisme non esensial gitu. Jadi bisa saja tadi itu adalah kasus-kasus yang mengalami regresi. Anak-anak yang regresi yang karena tumpul kemampuan sosialnya. Gitu. Jadi nggak ada babi bu lagi, tadi secepatnya aja kalau mau shortcut langsung ke klinik tumbuh kembang, nantinya akan diperiksa juga di klinik tumbuh kembang juga punya tim tim yang banyak gitu toh. Jadi punya tim yang banyak dan memang tadi kalau BPJS memang harus urut. Jadi dari mulai ke puskesmas, ambil rujukan, nanti ke RSUD, nanti eh, ke dokter spesialis anak, nanti dikirim nanti dari spesialis anak nanti dikirim ke dokter SPKFR, dari SPKFR nanti akan kayak gitu urut sesuai aturan lah gitu. Jadi kembali lagi ayo cepat karena itu tadi sudah 6 tahun. Jadi 7 tahun tinggal beberapa saat lagi gitu. Sedangkan si milestone-nya pasti akan luar biasa nih milestone 6 tahun nih. Nih, jadi milestone 6 tahun itu sudah hebat sekali gitu. Dan nggak mungkin kekejar kalau misalnya leha-leha gitu. Jadi ini 6 tahun itu sudah 7.500 loh. Jadi jumlah kosakata yang harus dikuasai gitu. Nih, 6 sampai 8 tahun itu harus sudah memahami kosakata yang sangat luas, lebih dari 7.500 gitu. Dan perkembangan bahasanya sudah semakin sangat kompleks, bahkan bisa membuat harusnya minimal 7 kata gitu. Jadi sudah 7 kata di dalam sebuah kalimat. Dan ceritanya kalau sudah bisa bercerita itu ceritanya sudah terstruktur, tidak lepas-lepas, nggak loncat-loncat kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa itu akan sangat sulit ngejar sebanyak 7.500 tadi. Begitu. Baik, jadi ketika kita dari feeling orang tua nih biasanya kita sudah lihat anak kita ada gangguan perkembangan itu secepat-cepatnya ya dok ya. Itu Betul. dibawa ke ahlinya begitu. Kemudian kalau memang harus melalui kondisi dengan BPJS itu kita bersabar, kemudian juga mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Tapi setahu saya saat ini BPJS itu telah mengcover untuk klinik tumbuh kembang ya dok ya. Kebanyakan sudah mengcover, tapi memang prosedurnya lebih panjang. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan, Dok. Kita beralih ke pertanyaan dan diskusi melalui kolom chat Zoom. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, di sini ada anaknya yang diagnosanya adalah ADD,
sudah terapi selama 4 tahun, tapi ketika umur 8 tahun itu suka nyanyi-nyanyi sendiri, kemudian banyak ocehannya, suka nanya yang nggak penting, dan suka joget-joget di depan umum. Atau kita lihatnya seperti definisi attention seeker gitu ya dok ya, anak ADHD atau ADD ini terkadang kita melihatnya seperti itu. Itu sebabnya kenapa dok? Apakah memang anak yang ADD atau ADHD memang demikian? Eh, Sebenarnya kalau kayak gitu biasanya nih ya, entah dua kondisi gitu ya, entah awalnya salah diagnosa, entah itu Hmm. mengalami regresi gitu. Oh, Jadi baik. kemungkinannya cuma dua itu gitu. Jadi kemungkinannya adalah salah diagnosa atau anaknya mengalami regresi. Yang awalnya itu attention deficit disorder toh gitu. Jadi cuma gangguan fokus konsentrasi toh. Eh, Pola asuhnya buruk. Anaknya dikasih gadget, anaknya dikasih YouTube, nggak diarahin, eh, mungkin pola asuhnya juga terlalu permisif gitu. Mungkin permisif, mungkin neglect malahan gitu. Neglect itu justru malah terabaikan gitu. Ya nggak mau tahu lah gitu. Yang penting lo udah gue kasih makan nih gitu. Jadi banyak orang tua yang cuma nemenin itu loh yang menjadi kesalahan terbesarnya. Jadi eh, termasuk pola asuh di Indonesia itu mengkhawatirkan sekali adalah karena peran ayah yang sangat kurang gitu ya, mengandalkan hanya ibu, itu pun juga ibu juga memikirkan banyak hal, jadi keteteran gitu. Bahkan nanti kalau misalnya banyak keluhan dari ibu-ibu tuh, udah aku masak harus nungguin anakku kalau nggak tak kasih Ya, gini, kalau nggak tak kasih gini gimana, wah aku juga mesti mesti masak gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang menyebabkan akhirnya jadi bisa regresi gitu. Jadi kemungkinan dua, entah salah diagnosa di awal atau memang regresi. betul, baik. Jadi memang diperlu keterlibatan dari seluruh anggota keluarga ya dok ya, tadi entah neneknya, Betul. entah siapapun itu yang terlibat dalam pengasuhan anak. Itu kalau misalkan ada anak, kita sudah tahu anak itu ada diagnosa khusus, itu langsung disepakati oleh semua anggota keluarga, pola asuh yang tadi konsisten terutama, supaya anak itu bisa berkembang sesuai dengan milestones-nya. Kemudian ini dok tadi ada pertanyaan lagi ya untuk ADHD langkah dasar latih di rumah itu tadi kalau di rumah adalah stimulasi, kalau di terapi itu dengan ahli. Itu yang paling dasar sebetulnya apa dok yang harus dilakukan dalam hal ini stimulasinya? Oke, yang paling pertama adalah namanya mengatur yang namanya brain cycle gitu. Brain cycle. Iya, jadi brain cycle itu yang nomor satu yang harus diupayakan terlebih dahulu. Jadi brain cycle itu adalah pengaturan waktu otaknya anak. Nah, brain cycle itu nanti ada tiga. Jadi yang pertama adalah jam bangun jam tidur diatur gitu. Nah, jadi jam bangun jam tidur itu diatur dengan baik. Jadi brain cycle itu paling utama yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, jadi di dalam tiga paket pengaturan waktu ini adalah si jam bangun jam tidur. Jam bangun jam tidur ini tergantung usianya ada di usia berapa nih. Jadi kalau usianya di usia 3 sampai 6 tahun berarti kebutuhan tidurnya adalah 11 sampai 13 jam total termasuk tidur siang. Nah, kalau sudah di 6 sampai 12 ini 10 jam dan di malam hari. Jadi tidak tidur siang. Jadi kalau udah ini yang kebanyakan orang tua masih nggak tahu nih bahwa 6 tahun sampai 12 tahun itu justru sebaiknya nggak tidur siang ya gitu. Ya iya, karena memang harusnya nantinya mendapatkan melatonin secara penuh di malam hari Sama gitu. hari. Nah, jadi jam bangun jam tidur. Nah, jam bangun jam tidur ini harus diwaspadai karena 3 tahun sampai 5 tahun itu bangunnya paling lambat jam 7. Ada keluarga yang bangunnya anak itu jam 9, jam 10 siang tuh. Aduh, itu mah udah nggak beres dulu gitu. Nah, jadi bangunnya harus benar-benar disepakati paling lambat jam 7, tidur siang itu sekitar jam setengah satu. Setengah satu ya masuk ke kamar, gelapin gorden, kayak gitu. Nah, jadi eh, aturan-aturan nap and night time ini benar-benar harus diatur dengan baik gitu. Termasuk di usia 6 tahun tadi, 6 tahun tuh bangunnya paling lambat jam 6, no tidur siang, tidur malamnya tidak boleh lewat dari jam 21, tidurnya harus mati lampu, karena untuk memaksimalkan namanya melatonin, kayak gitu. Nah, dan harus dibikin ritual. Jadi ritualnya harus dibikin. Jadi jadwalnya itu harus sudah disusun gitu. Jadi penjadwalan dengan gambar. Jadi penjadwalan dengan gambar ini harus Hmm. diatur dengan baik gitu. Jadi dan ini harus disepakati antara si emak sama si anaknya gitu.
Jadi ini loh, kamu jam sekian ini, jam sekian ini, jam sekian ini, kayak gitu. Dan harus pakai gambar, nggak boleh cuma verbal doang. Karena anak-anak itu Di nggak ngerti. visualnya juga penting ya. Betul, jadi harus dengan visualisasi. Termasuk waktu malam hari, malam hari ini juga eh, si si visual harus diutamakan. Karena nantinya kembali lagi anak itu paham atau tidak gitu. Kalau anaknya nggak paham ya memang dia nggak ngerti bahwa dia harus tidur, dia itu harus ini, harus itu. Nah, jadi si ritual ini harus dibentuk dengan baik gitu. Nih, kalau misalnya jam 9 tidur, berarti jam 8 itu udah mulai masuk ritual. Ganti baju Hmm. tidur, cuci kaki, sikat gigi, minum air putih. Nanti 9 kurang seperempat itu udah storytelling, kayak gitu. Jadi itu pembentukan yang harus diatur dengan baik gitu. Termasuk tadi, Ini. eh, termasuk nantinya adalah menyetop TV dan gadget tadi tuh. Itu benar-benar Mhm. diperbanyak adanya interaksi dengan orang tua, arahan, itu sangat penting gitu. Baik, terima kasih Dok. Ini mencerahkan kita semua ya sebagai orang tua, sebagai pendidik juga, ataupun orang-orang yang dekat dengan anak-anak yang terdiagnosa ADHD ataupun permasalahan perkembangan lainnya, bahwa harus ada jam-jam tertentu dan juga jamnya dibuat visual. Sehingga anak bisa melihat secara langsung ya Dok ya, tidak cukup hanya, kamu harus tidur jam 9, tidak hanya cukup dari verbalnya saja. Kemudian dok, untuk ADHD atau hal yang lain, apakah seorang anak itu harus melalui rekam otak? Ini di pertanyaan juga nih dok. Ini sebenarnya rekam otak ini diperlukan ini kapan? Begitu dok. Ya, enggak. Jadi tidak diperlukan. Jadi tidak diperlukan untuk treatment-treatment apapun itu gitu ya. Eh, jadi seringkali gini, banyak treatment-treatment yang wasting gitu istilahnya. Ada banyak yang bahkan nanti gini ya, di beberapa rumah sakit saya nggak setuju gitu ya, di mana anak datang itu harus dibeda dulu misalnya gitu. Nah, Hmm. pemeriksaan telinga gitu. Padahal memang jelas-jelas nggak tuli gitu. Nah, jadi itu yang harus diwaspadai bahwa tidak diperlukan termasuk rekam otak, termasuk uh, EEG gitu. Iya. EEG itu diperlukan kalau memang anak itu kejang, terjadi kejang baru diperiksa ini di EEG karena untuk mengetahui apakah ada gejala epilepsi atau tidak gitu. Jadi tidak diperlukan treatment-treatment seperti itu gitu. Dan bahkan sebenarnya penggunaan tadi, kan tadi ada di dalam teori adalah penggunaan obat gitu. Penggunaan obat-obat itu sendiri juga pada anak-anak itu juga harus dipikirkan 1000 kali gitu. Karena pemberian obat itu jika ada agresivitas, ada self injury, jadi tantrumnya sampai benturin kepala ke tembok Iya. berdarah-darah, misalnya gitu. Nah, atau bahkan nanti agresif ke orang lain, misalnya nyerang dan seterusnya, itulah baru dibutuhkan. Tapi kalau tidak, beberapa case ya cukup dengan treatment manual aja cukup dengan tadi tuh terapi perilaku, terapi okupasi, terapi sensori itu cukup gitu. Jadi dan itu nanti yang memutuskan ini tim ahli gitu, tim dokter anak, tim psikiatri anaknya kayak gitu. Jadi jangan gini banyak orang tua yang saya sering kali gemes gitu. Banyak orang tua yang maunya shortcut. Jadi datang pasti Hmm. selalu pertanyaan itu. Dok, obatnya dikasih apa? Ada vitamin nggak gitu. Nah itu saya selalu bilang tidak ada vitamin manapun yang akan menyembuhkan, tidak ada vitamin manapun yang akan membuat anak jadi bisa ngomong gitu. Jadi jangan sampai kemakan iklan, seringkali justru malah nantinya emak-emak yang seperti itu jadi korban iklan, buang-buang duit tapi nggak ada efeknya. Baik. Baik, jadi kita sebagai orang tua pun harus berhati-hati ya dok ya dalam melihat apakah yang diperlukan sebetulnya, kemudian melihat permasalahannya, dan juga untuk obat dipikirkan 1000 kali sebelum menggunakan, tentu dengan pengawasan dari dokter. Terus kemudian dilihat lagi gejalanya, apakah tadi ada apa namanya, Buat self injury. harm ya, self injury, self harm gitu seperti itu. Dan kemudian di sini ada pertanyaan lagi, tadi kan ADHD ada terjadi pada dewasa ya. Apakah memang ini
menurun dok secara genetik. Nah, kemudian ketika itu sudah dewasa, apa yang dilakukan ketika orang dewasa tadi dokter sebenarnya sudah menjelaskan ya, tapi Hmm. apakah ini menurun dok? Ya, Begitu. oke. Jadi ADHD itu memang ada faktor 20% genetiknya, gitu. Itu kalau yang memang ADHD kan gini, ADHD yang mana dulu nih, gitu. ADHD yang karena faktor genetik atau yang bukan, gitu. Kalau ADHD yang dikarenakan faktor dapatan, gitu ya. Faktor dapatan itu waktu bayi kejang, eh, kena infeksi, brain injury, kayak gitu. Itu bukan karena faktor genetik. Jadi ADHD yang mana dulu gitu. Jadi ADHD itu nanti akan ada dibagi menjadi dua. Yang karena faktor genetik, karena ada yang faktor karena dapatan. Dapatan itu biasanya misalnya contoh anak-anak yang lahirnya prematur itu nantinya berkembang menjadi ADHD bisa jadi. Anak yang awalnya itu kejang, kejang baik kejang terutama kejang epileptik gitu ya. Kejang epileptik itu nanti akan ada uh, uh, ikutan ADHD. Nah, jadi kalau yang itu bukan karena faktor genetik. Nah, ada juga yang karena faktor genetik. Jadi tidak ada faktor predisposisi sebelumnya. Jadi tidak ada kejang, tidak ada prematur, tidak ada brain injury, tapi kok ADHD. Nah, kemungkinan besar itu yang tipe yang karena faktor Faktor genetik. genetik. Iya, jadi ada Baik, juga baik. faktor genetik, ada yang enggak gitu. Ada yang tidak. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ini sekaligus menjawab 3 pertanyaan ya, Dok. Yang pertama, diet apakah yang cocok untuk anak ADHD? Kemudian yang kedua, sekolah apa yang cocok? Apakah sekolah alam atau sekolah apa? Atau homeschooling gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah kegiatan atau aktivitas atau ekskul yang cocok untuk anak dengan ADHD? Oke, jadi saya jawab dulu yang sekolah. Jadi untuk yang sekolah itu kembali lagi sebenarnya perlu dievaluasi lagi eh, setiap anak ADHD beda-beda gitu. Beda-beda itu dalam artian gini. Ada ADHD yang dilihat lebih dominannya adalah si hiperaktivitasnya gitu. Tapi dia dari segi karakter cukup bagus gitu. Jadi tipe-tipe yang kayak gitu akan cocok dengan sekolah-sekolah yang sekolah alam gitu. Ada juga yang nggak cocok dengan sekolah alam, yang dimana dia karakternya itu justru buruk sekali gitu. Dengan sekolah alam justru malah akan lebih buruk karena Memperparah. gitu, lebih memperparah. Karena kenapa? Karena tidak ada kedisiplinan kayak gitu. Jadi kembali lagi sekolah itu harus dievaluasi lagi sesuai dengan karakternya anak. Makanya memilih sekolah itu adalah memilih dulu value-nya apa si keluarga itu, masalahnya anak apa kayak gitu. Jadi tidak bisa copy paste antara anak ADHD satu dengan anak ADHD yang lainnya gitu. Tapi secara umum, secara basic adalah sekolah yang berdesain karakter lah yang akan lebih cocok untuk anak yang membentuk si perilaku yang benar gitu. Atau sekolah agama itu juga iya gitu. Karena kan nanti value-value agama, value-value karakter itu akan masuk gitu. Itu untuk sekolah. Jadi cocok yang mana kembali lagi perlu dievaluasi anaknya. Makanya kenapa nanti dari sekian anak adik-adik itu kenapa ada yang dia itu oh cocok di Montessori, oh cocok di karakter, oh cocok di sekolah agama, oh cocok di sekolah alam gitu. Kembali lagi si masalah dasar anak itu apa itu. Nah, terus kegiatan apa yang paling cocok untuk anak ADHD? Ya, seputar dua itu gitu ya, seputar gross motor. Nih, jadi ada 4 sih sebenarnya. Kasar. Ya, jadi yang motorik kasar dan motorik halus gitu. Termasuk nanti untuk fokus gitu. Nih, motorik kasar yang intinya adalah melibatkan melompat, memanjat itu akan menguras tenaga. Jadi jumping activities namanya. Jadi termasuk nanti yang diutamakan adalah hopping. Hopping itu lompat satu kaki. Nih, jadi itu yang nantinya termasuk nanti eh, bentuk-bentuk kegiatan jalan binatang tuh semuanya akan bagus untuk anak adik-adik. Mau jalan ular, mau jalan beruang, mau jalan kepiting, mau jalan tendangan monyet, itu semuanya bagus untuk anak adik-adik karena akan membantu untuk kontrol dan koordinasi termasuk memberikan kebutuhan bergerak serta menguras tenaga. Termasuk ini wheelbarrow walk namanya, jalan gerobak gitu.
Itu akan membantu untuk memberikan input baik sensori proprioseptif sampai ke tadi kematangan proses bergeraknya dia. Itu untuk kegiatannya. Nah, terus diet seperti apa? Sebenarnya gini, untuk memulai diet itu diperlukan pemeriksaan, namanya IgG Food Sensitivity. Jadi nantinya anak adik-adik itu akan dites, diambil darahnya, gitu ya. Nah, namanya adalah IgG Food namanya. Hmm. Nah, jadi IgG Food ini akan diambil darahnya, terus nanti akan dites namanya Food Detective. Jadi nanti dimasukkan darahnya itu ke mesin seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di seluruh cabang klinik Yamed. Jadi dimanapun itu bisa, gitu. Di 60 cabang Yamed itu bisa melakukan ini. Gitu. Nanti akan ketahuan mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Jadi kalau yang hijau boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Kalau yang merah tidak boleh, dan yang kuning nantinya akan rotasi 4 hari sekali, gitu. Itu kalau sudah melakukan. Sementara belum melakukan, secara umum, secara general yang harus di stop adalah yang pertama adalah gula. Jadi gula harus di stop sama sekali. Jadi tidak boleh termasuk permen, coklat, sama es krim. Yang kedua adalah gluten. Gluten itu terigu, berarti termasuk mie instan, roti, wafer, biskuit, spaghetti, pizza, donat, kokokran itu nggak boleh. Jadi nanti digantikan dengan makanan-makanan yang gluten free. Kayak bihun, kuitiao, kentang, jagung, ubi, singkong, kedelai, tahu, tempe itu boleh. Dan yang ketiga adalah susu. Semua produk susu nggak boleh, termasuk turunan susu yaitu keju, yogurt, sama es krim nggak boleh. Itu, tiga itu yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih dok tadi sekaligus menjawab 3 pertanyaan ya Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian, nah untuk ADHD yang usianya pra-remaja, tadi kan masa golden age-nya sudah lewat. Ini bagaimana dok? Ya, jadi di usia remaja yang harus kita persiapkan justru pubertasnya. Kalau perempuan ya disiapkan dengan baik menstruasi, pemahaman tentang menstruasi kayak gitu. Karena gini nih, di pubertas itu yang paling dikhawatirkan adalah hormon-hormon kan sudah aktif. Kalau pada anak laki-laki testosteron itu akan meningkatkan sekali luapan emosi. Pada perempuan juga sama gitu. Estrogen dan progesteron itu juga akan meluapkan emosi gitu. Nah, jadi penyiapan dengan baik yang paling penting adalah regulasi emosi harus diajarkan. Jadi mematangkan emosi dengan baik, memberikan mereka pemahaman bahwa marah itu boleh gitu. Tapi yang sewajarnya, marah yang seperti apa gitu. Jadi memberikan pembekalan nanti akan ada 5 program komponen regulasi emosi. Dari mulai mengenal emosi, meluapkan emosi dengan positif, bla 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 dan seterusnya lah gitu. Termasuk nanti empatik, program empatik itu ditanamkan betul di dalam di area pubertas. Karena dia harus tahu bahwa ada orang lain yang membatasi kebutuhan luapan emosi kita gitu. Jadi kalau lo nggak mau dipukul jangan pukul. Kalau mau disayang harus sayang. Kalau lo mau dihargai ya lo mau harus menghargai orang gitu. Nah itu yang di dalam program tadi regulasi emosi. Nah jadi perlu penyiapan dengan baik karena menuju ke pubertas itu yang luar biasa adalah karena hormon sudah bekerja, hormon sudah aktif gitu. Nah itu yang harus diwaspadai pada anak adik-adik yang ADHD remaja. remaja. Baik, terima kasih dok. Ini satu pertanyaan terakhir dari kolom chat mengenai IQ. Jadi saat tes IQ pertama anaknya 65 hasilnya, yaitu disabilitas intelektual ringan. Kemudian dari dokter spesialis anak di terapi, tes ulang setelah 6 bulan itu naik menjadi 82, tapi masih borderline ya, di bawah rata-rata. Nah, apakah IQ ini karena dia tidak bisa mengerjakan tesnya saat itu, ataukah memang dia ada permasalahan dengan atensinya dan apakah masih bisa ada kesempatan dok menjadi normal kembali? Ya, jadi gini, IQ itu bermasalah, itu yang mana dulu nih? Jadi gini, kalau memang IQ-nya itu memang bermasalah sejak awal, memang diagnosanya ID dari awal, itu namanya ID. Mau diapain pun tetap ID. Mau 6 bulan lagi, mau setahun lagi tetap ID gitu. Jadi ID yang karena ID itu yang memang disebabkan karena masa lalu. Jadi ID yang karena memang adanya kerusakan otak di waktu janin. Jadi karena hipoksia itu namanya ID yang memang ID gitu. Tapi ada juga anak yang nih. Jadi kalau ID yang karena ID itu biasanya memang diawali dengan yang namanya
gangguan global development gitu. Jadi permasalahan IQ-nya memang karena nih IQ-nya ini permasalahannya adalah tanda-tanda umumnya udah ketahuan dari sejak awal gitu. Jadi kondisi ID-nya karena memang sejak awal mengalami namanya global delay development. Nah, nih jadi impact global delay development salah satunya memang adalah di muscle tone, balance and coordination, sensor integration, dan speech and language delay. Nah, jadi kalau ID yang ini adalah sampai kapanpun tetap ID gitu, karena ini permasalahannya di otak gitu. Tapi ada juga yang dia itu jadi ID karena ada gangguan, misalnya autistik yang tidak di-treatment, speech delay yang tidak di-treatment, ADHD yang tidak di-treatment. Nah, itu akan jadi ID. Nah, itu yang ID itu bisa berubah. Jadi kalau sudah di-treatment, jadi akan berubah gitu. Jadi ID yang mana dulu gitu. Karena ID itu ada yang sudah memang dari awal ID, ada yang karena dia jadi ID karena tidak di-treatment, tidak diterapi gitu. Istilahnya kalau anak ADHD kok dibiarin aja, dia di sekolahin pun juga cuman kayak pupuk bawang istilahnya, karena nggak bisa masuk gitu. Nah, itulah yang jadi ID yang karena ada diagnosa lain gitu. Baik, terima kasih banyak dok. Sepertinya untuk, kalau di sini ada pertanyaan terakhir, speech delay itu pasti bukan ADHD ya dok ya? Pasti. Pasti bukan ADHD. Jadi speech delay itu gangguan yang terpisah dengan ADHD. Nanti mungkin pertanyaan dan dari audiens yang lainnya bisa dilihat di Instagram maupun dari YouTube maupun bisa konsultasi langsung kepada dokter di klinik Yamed ya dok ya. Ada berapa Boleh. tadi dok? 68 cabang klinik Yamed yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa ditanyakan langsung ke sana. Kemudian untuk selanjutnya, ini karena waktunya sudah jam 9 malam, Bundi, lewat 1 menit. Kita beri satu mungkin pertanyaan saja untuk satu audiens yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan sebelum kita tutup atau mungkin sudah semua terjawab, karena tadi sepertinya semua pertanyaan yang di kolom chat sudah terjawab semua. Saya beri kesempatan satu saja eh, orang tua atau bapak dan ibu atau kakak-kakak yang mungkin masih ingin bertanya. Silakan Ibu Satra Dewi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Halo Bun. Dokter Gun, ketemu Apa lagi. kabar? Iya, Bun. Ya, saya senang sekali udah beberapa bulan lalu pergi ke Pekanbaru. Saya Chandra Dewi dari Dumai Riau. Ya, saya pendidik taman kanak-kanak. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ketemu sama dokter dan mumpung sekarang ada tahun ajaran baru, jadi kita ketemu lagi sama siswa baru ya dokter ya. Iya, Banyak Bun. sekali kendala-kendala yang kami temui di sini dok. Jadi bagaimana caranya ya dok supaya kita memberikan masukan atau pemberitahuan kepada orang murid secara langsung, karena kami menemukan banyak sekali sekarang gejala-gejala yang nampak yang seperti yang dokter terangkan tadi. Salah satunya yaitu saya bertemu dengan siswa saya sekarang ini yang tidak pernah merasakan kenyang. Ya, yang tidak pernah merasakannya, apa yang ada selalu dimakan gitu. Jadi apakah indera pengecap dia itu punya permasalahan atau bagaimana ya dok? Satu, yang kedua, kalau maaf kalau buang air besar tidak pernah mengungkapkan gitu tuh. Jadi bagaimana caranya kita mengungkapkan kepada orang tua supaya mereka tidak tersinggung, karena kebanyakan orang tua ya tahulah kita kan dok tidak mau menerima dong secara langsung kalau kita mengatakan anaknya punya permasalahan seperti itu. Begitu saja dokter, terima kasih. Ya, baik Bun. Terima kasih pertanyaannya Bun. Nah, memang ini Bun, ini udah masuk tahun ajaran baru nih ya. Minggu depan udah pada masuk sekolah semua ya Bun ya. Nah, ini pasti apalagi gini Bun. Apalagi dengan kondisi kita setelah pandemi ini, itu ada banyak korban-korban anak bekas pandemi gitu. Orang tuanya sibuk lah, anaknya dibiarin aja lah kayak gitu. Jadi itu namanya silent effect dari pandemi dulu gitu ya. Nih, jadi apalagi anak-anak yang sekarang sekolah gitu ya, itu sebenarnya adalah anak-anak yang dulu lahirnya di pandemi gitu. Nah, jadi itu akan banyak banget pasti ditemuin gitu. Nah, sebenarnya kalau Bunda dekat di area Yamed, itu bisa bekerja sama Yamed, Bun. Jadi nanti kami bisa bantu untuk memberikan yang namanya parenting gitu ya.
Parenting itu biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah itu satu pas open house di sekolah itu, atau di pas tahun ajaran baru sudah terkumpul sekitar seminggu 2 minggu, adakan parenting untuk orang tua wajib datang gitu. Jadi sekolah-sekolah itu kita banyak membantu sekolah-sekolah, termasuk kalau di Pekanbaru dan Dumai itu adalah sekolah Maitreya Wira. Itu kami yang ngebantu untuk di Maitreya Wira itu ada namanya screening NST, Bun. Screening NST itu adalah tes kematangan masa sekolah gitu. Jadi di awal itu sudah di screening dulu. Untuk masuk ke sekolah TK itu nanti ada NST, tes kematangan sekolah untuk masuk TK. Yang melakukan itu tim Yamet tuh, Bun, gitu. Yang melakukan untuk screening itu tim Yamet. Nanti dapat laporan sekolah itu udah dapat laporan lengkap tentang kematangan sekolahnya. Kalau TK itu nanti ada 6 kematangan sekolah. Ini mungkin agak saya spill dulu, di-spill dulu. Di-spill untuk supaya Bunda paham ininya nih. Kira-kira tesnya kayak gimana sih gitu. Nah, itu namanya NST atau tes kematangan sekolah. Nanti ada di tes tuh, Bun. Jadi nanti anak-anak yang tadi yang toilet trainingnya bermasalah, anak ABK itu akan ketahuan di situ. Jadi Bunda nggak perlu sungkan-sungkan, nanti yang akan ngomong tim ahlinya gitu. Bun, anak ibu sudah usia sekian, tapi toilet trainingnya masih belum beres kayak gitu. Nah itu nanti apa programnya? Nah itu tuh nanti ada ini ya, Bun, ada eh, disampaikan gitu. Jadi, nih saya tunjukkan dulu. Nah, jadi ini adalah namanya tes kematangan sekolah untuk masuk TK. Ini yang melakukan tim ahli nih, Bun. Nih formulirnya. Nanti ada enam aspek yang akan dinilai. Aspek fisik dan motorik, psikomotorik. Nanti ada sosial emosional, kesiapan belajar, bahasa, sama kemampuan berpikir dan pengetahuan umum, serta ada nggak dia menunjukkan gejala developmental disorder gitu. Jadi nanti akan ketahuan tuh, Bun. Oh ini dia speech delay, oh ini autis kayak gitu. Jadi itu ada di tes di dalam namanya tes kematangan sekolah. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah memang eh, kalau tidak punya psikolog sekolah gitu, itu sebaiknya bekerja sama dengan center tumbuh kembang di dekat sekolah itu gitu. Kalau kayak Mbak Tiasti mah sekolah Cikal mah udah punya psikolog sendiri gitu. Nah, tapi tidak semua sekolah punya psikolog soalnya gitu. Jadi kalau kayak gitu bekerja sama tuh, Bun, dengan center-center tumbuh kembang. Karena di center-center tumbuh kembang pasti ada tim lengkap, ada dokter, psikolog, terapis kayak gitu. Nah, nanti akan ngebantu untuk tadi dari mulai parenting dan yang ngelakuin parenting kan bukan orang abal-abal gitu. Jadi benar-benar nanti dari ahlinya kayak gitu, Bun. Itu sih, Bun. Jadi itu bisa menjadi solusi karena kembali lagi gini, mengedukasi anaknya, mengajar anaknya, tapi kalau orang tuanya itu nggak diberesin, percuma. Jungkir balik kita demi anaknya, tapi orang tuanya kagak beres gitu. Gitu. Itu juga nanti akan susah gitu, Bun. Baik, terima kasih banyak dokter dan juga Ibu Satra Dewi. Sepertinya yang mendapatkan hadiah buku yang sudah mau bertanya langsung ya, Bundi. Itu adalah Ibu Satra Dewi dari Pekanbaru Riau ya, Bu ya. Selamat Ibu. Selamat Ibu Satra Dewi. Nanti mohon dikirimkan alamat lengkapnya melalui grup WhatsApp Psikologi Anak Usia Dini. Nanti kami kirimkan bukunya ketika bukunya sudah ready. Gitu. Selamat Ibu Terima Satra kasih. Dewi. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih dokter. Alhamdulillah tidak terasa waktunya sudah jam 9 lebih. Terima kasih banyak untuk semua audiens juga yang sudah hadir pada hari ini dan bertanya, sudah berdiskusi dan dokter juga sudah menjawab semua pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nih masih ada yang mau bertanya dok, tapi sepertinya waktunya sudah mencukupi. Nanti bisa ditanyakan langsung melalui klinik Yamet ya dok ya. Atau Boleh. mungkin boleh Siap, nanya siap. dokter di TikTok, di Boleh. Instagram ya. Boleh. Instagram. Klik aja di salah satu wall-nya Instagram itu pasti saya jawab. Ya, bisa di komen juga ya dok ya. Nanti bisa Iya. di komen Instagram, nanti bisa ditanyakan di sana. Dokter jago banget di TikTokannya, Masya Allah.
Iya, baik. Nanti untuk pertanyaan silakan langsung ke DM atau atau komen atau TikTok ya, semua sosial media itu Dokter Trigunadi itu betul-betul mencerahkan kita dan juga mensumbangsi ilmunya kepada kita semua. Mungkin yang terakhir dok sebelum ditutup, apa namanya, kepada dokter, untuk kami mungkin pendidik, kemudian juga untuk orang tua dok, supaya tidak denial itu bagaimana? Mungkin ada kalimat pamungkas nih dari dokter. Ya, baik. Jadi memang gini, kalau kita mau menangani anaknya, anak yang berkebutuhan khusus, anak spesial, anak adik-adik, justru adalah membantu dulu orang tuanya masuk ke yang namanya level acceptance. Jadi orang tua itu nanti akan ada 5 level nih. Level denial, level anger itu marah gitu ya. Level bargaining, level yang tawar-menawar, level depresi, dan level acceptance. Jadi kita harus bantu dulu orang tuanya itu masuk ke level acceptance. Eh, Kenapa saya membuat TikTok, Instagram, itu salah satunya adalah membuat awareness gitu. Membuat awareness, membuat pemahaman tentang ABK itu seperti apa. Nah, jadi kalau ayah bunda nemui orang tua yang denial, itu satu, bisa meng-refer ke ahli tadi, dirujuk ke psikolog, ke dokter, ke klinik tumbuh kembang gitu ya. Eh, dan sebelum merujuk, nih, bagi guru itu satu, selalu harus punya buku catatan gitu. Ya, bagi Buku evidence catatan, ya. ya, jadi buku catatan perilaku anak bahwa tanggal sekian Ananda tantrumnya begini 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 gitu. Termasuk deskripsi kejadian jam berapa, berapa kali, foto kalau perlu, video kalau perlu gitu. Nah, jadi kejadian-kejadian itu yang nanti akan berguna untuk ngomong ke orang tuanya bahwa Bunda, ini kami temukan evidence-nya sekian 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 kecurigaan ini nih. Ingat, kecurigaan, tidak boleh melabel, tidak boleh mendiagnosa, karena yang Betul. mendiagnosa dan melabel adalah ahli. Jadi untuk merujuk supaya melakukan pemeriksaan gitu. Dan Berarti bilang hasil observasi saja ya dok ya? Hanya betul. merupakan hasil observasi. Ya, jadi hasil observasi aja dan nanti diminta untuk melakukan pemeriksaan. Dibilang bahwa tujuannya adalah bukan untuk melabel, tapi untuk supaya nantinya hasil dari pemeriksaan itu berguna untuk guru mengajar lebih efektif dan efisien gitu. Karena dari apapun itu nanti akan ada deskripsi dan saran serta tata laksananya seperti apa gitu. Dan tadi supaya terjadi tata laksananya sedini mungkin. Karena nanti kalau udah expired tadi tuh kita akan menyesal seumur hidup gitu. Nah, itu yang uh, kami minta kita membentuk awareness ini penting sekali untuk masyarakat. Apalagi di Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu ada yang mungkin edukasinya, wong edukasinya S1, S2, S3 aja, kadang juga ngeyel gitu. Ya, betul. Apalagi yang nanti emak-emak yang cuman nantinya misalnya nggak paham tentang ABK, nggak paham tentang tumbuh kembang, itu juga banyak di Indonesia ini gitu. Nah, itu pentingnya kenapa. Dan tadi TikTok saya, Instagram saya itu saya dedikasikan untuk memang isinya cuma kayak gitu-gitu. Isinya adalah isi tumbuh kembang gitu. Jadi nanti bisa bisa di-download, bisa di-share gitu tuh. Misalnya gini nih, Bun, ini deh nih saya sering kali buatkan potongan-potongan kecil ciri-ciri adik-adik seperti apa, ciri spesialnya gimana. Nah, itu termasuk bagaimana cara nangani tantrum kayak gitu. Nah, itu bisa membantu untuk tadi menyadarkan tanpa menggurui gitu ya. Mungkin dimension aja cukup gitu. Dimension, Bun, ini bagus deh gitu. Tanpa menggurui bahwa Bu, ini anak lo kayak gini deh gitu. Jadi tanpa menyebutkan si anaknya mungkin ini bagus untuk Ananda itu juga boleh gitu. Jadi bermaksud untuk memberitahu tanpa menyinggung gitu. Itu itu bisa jadi dengan mention kayak gitu. Itu bisa juga. Baik, terima kasih banyak dokter. Tadi kita juga belajar ya ada 5 level ya dari denial sampai dengan acceptance. Itu makanya ketika ada itu kayak panjang banget ya perjalanan kita sebagai pendidik itu sampai meyakinkan anak bahwa anak ini perlu terapi Bu gitu. Ternyata sampai level depresi dulu ya dok ya baru bisa Betul. acceptance itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam
tumbuh kembang anak-anak kita dan bersamanya juga anak-anak didik kita. Sebuah kehormatan bagi saya pribadi, bagi kami semua di komunitas psikologi anak usia dini, dan juga kita semua sebagai audiens bisa bertemu dan mendapatkan ilmu secara langsung melalui webinar dari dokter. Terima kasih banyak sekali lagi. Barakallah fi ilmi dokter, insya Allah menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk dokter. Amin ya Amin. rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya Tiasti, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam moderator acara ini. Saya kembalikan lagi kepada Bundi. Silakan Bundi. Iya, terima kasih Mbak Tiasti dan dokter. Alhamdulillah saya bisa apa ya, rindu gitu ya. Dokter nih punya ciri khas gitu. Jadi jadi inget zaman kuliah dulu gitu ya dok ya. Kita kalau ngobrol tuh pas jam istirahat makan roti kita beli di Alfamart psikologi ya dok ya. Ngobrol berdua gitu ya dan ciri khas dokter itu saya langsung Masya Allah dan bisa jumpa lagi. Terima kasih banyak dokter. Waktu kita masih langsing-langsing nih, Bu. Iya, udah lebar. Dokter juga Masya Allah. Gak apa-apa ya dok ya. Mudah-mudahan sehat. Dokter, terima kasih banyak selalu Sama-sama. menyempatkan di komunitas saya yang kecil ini. Dan dokter selalu mau dan selalu bahkan nawarin gitu. Bundi, ada yang bisa saya bantu. Masya Allah, tabarakallah. Saya benar-benar merasa bersyukur memiliki teman yang luar biasa gitu ya. Mungkin di luar sana ya ada saya menemukan beberapa temen yang saya ajakin tapi, belum mau gitu, tapi dokter tuh Masya Allah udah melalang buana kemana-mana gitu ya dan bahkan menyempatkan untuk menawarkan diri. Saya mengapresiasi sekali, terima kasih banyak dokter, semoga menjadi amal jariah dan semoga dokter dan Amin. keluarga selalu sehat, bahagia dan, segala urusan dilancarkan. Terima kasih teman-teman semuanya, Amin. Aduh, jangan keluar kita dulu dari grup foto dulu. karena pekan depan akan ada lagi webinar mengenai mengelola emosi anak usia dini oleh Ibu Kiki Ramiza, PSI psikolog. Beliau tinggalnya di UK, jadi nanti teman-teman jangan buru-buru live ya, apalagi yang sudah mengisi member gitu ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Sehat banyak selalu. Sama-sama. dokter. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Ya, foto dulu. baik. Oh Kita iya, foto lupa dulu. kan belum foto. Iya, silakan Bundi. Kita foto dulu kita ada 3 screen ya dok. Kita ada 3 screen. Dari screen pertama, silakan Bundi. Sudah, 1, 2, 3. Oke, screen pertama saya share dulu. Kemudian screen yang kedua. Screen yang kedua, silakan Bundi. Saya takut salah nih. Screen yang kedua, layar yang kedua, silakan. Layar yang kedua, boleh. Kemudian layar yang ketiga. Oke, layar yang ketiga, boleh. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bundi sudah ditutup, Bundi? Apakah Bundi ada? Bundi, apakah ada di sini? Bundi, silakan. Bundi kayaknya nge-freeze ya. Bundi, bagaimana Bundi? Sepertinya nge-freeze sepertinya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Oh, itu Bundi sudah kembali lagi. Bundi, silakan Bundi, ditutup saja. Mohon maaf saya nih sinyal internetnya kurang bagus di rumah, jadi agak suka ngilang, kadang masuk gitu ya. Terima kasih banyak semuanya, terutama Dokter Gunadi. Terima kasih ya dok. Barakallah Sama-sama. semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dadah. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya dok, teman-teman Terima kasih semuanya. Bundi. Sama-sama, selamat Terima istirahat kasih, ya. Pak, Bu. Ya. Terima Selamat kasih, malam. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya sayang, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung sampai Wah, malam. senang sekali, banyak sekali hari ini. Terima kasih ya semuanya. Makasih Mbak Tiasti. Sama-sama, Bundi. Terima Love kasih you. banyak. Mbak Yuli, Cek Yuli, Eh, oh, banyak juga yang hadir. Teh Deana, semua pengurus. Terima kasih banyak Mbak Rizky. Tadi mohon maaf ya, belum bisa bertanya langsung. Mungkin nanti bisa langsung japri saya, ntar saya coba tanya ke dokter ya. Mudah-mudahan dokter berkenan.
segera menjawabnya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.